Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kemarin latihan soal tentang hukum Coulomb, masih banyak yang belum paham bagaimana cara penyelesaiannya, maka hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal tentang hukum Coulomb. Baik, untuk mempersingkat waktu, bismillah, mari kita mulai. Soalnya yang kemarin itu yang ada di penugasan tentang soal hukum Coulomb adalah dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 4 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q 1,2 kali 10 pangkat negatif 11 Coulomb dengan nilai K konstanta yang sudah ditentukan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Penyelesaian, karena ini adalah soal cerita, maka kita tulis dulu diketahui. Nah, di sini sengaja Ibu tuliskan lengkap supaya mempermudah kalian untuk paham tentang penjelasannya. Baik, diketahui muatan 1, berarti Q1 sama dengan plus Q. Nilainya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 11 Coulomb. Kemudian muatan 2 berarti Q2, yaitu positif 2Q. Nilainya adalah 2 kali dari muatan pertama. Berarti dikali 1,2 kali 10 pangkat negatif 11 Coulomb. Maka dihasilkan 2,4 kali 10 pangkat negatif 11 Coulomb. Kemudian jarak kedua muatan. Lambangnya yaitu R adalah 4 cm. Nah, di soal, jarak kedua muatan itu harus dalam meter. Maka cm kita rubah dulu ke dalam meter. Kalian sudah belajar di kelas 7 ya. Berarti dari cm ke meter itu 2 tangga. Maka dibagi 100. Jika dalam desimal, itu ditulis 0,04. Nah, kita rubah ke dalam bilangan berpangkat, maka hasilnya 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian konstanta K. Nilainya sudah jelas ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Tadi bagian diketahui ini, kemudian ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sesuai yang ada di soal. Berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut? Jadi berarti yang ditanyakan adalah gaya Coulomb kedua muatan, atau lambangnya adalah Fc. Kemudian jawab, kemarin sudah Ibu bahas, rumus untuk mencari gaya Coulomb. Di sini tulis dulu rumusnya, yaitu Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Masukkan nilai K-nya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Dikali Q1-nya masukkan, dalam kurung 1,2 kali 10 pangkat negatif 11 Coulomb. Dikali Q2. Masukkan nilai Q2-nya. Dalam kurung 2,4 kali 10 pangkat negatif 11 Coulomb. Dibagi R kuadrat. Masukkan nilai R-nya dalam kurung 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Setelah itu, pertama kita harus menyelesaikan bagian yang ada di dalam kurung dulu. Ya, ini semua dikerjakan secara matematika, yaitu berhubungan dengan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat dan bilangan positif negatif. Baik, selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 2,88 itu adalah hasil kali dari 1,2 dikali 2,4. 1,2 dikali 2,4 menghasilkan 2,88. Nah, yang 10 ini merupakan bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan eksponen itu ada yang namanya bilangan pokok. Ini 10 bilangan pokok. Kemudian ada pangkatnya atau eksponennya. Jadi untuk bilangan eksponen
10 atau bilangan pokoknya karena sudah sama, tidak perlu dikalikan, tidak perlu diubah. Yang perlu diperhatikan adalah eksponen atau pangkatnya. Berarti negatif 11, negatif 11. Nah, eksponen, karena ini dikalikan, maka pangkatnya yaitu negatif 11 ditambah negatif 11. Ibu tulis di sini, berarti negatif 11 ditambah dalam kurung negatif 11. Kalian sudah belajar, positif dikali negatif, itu hasilnya adalah negatif. Maka kita tulis negatif 11 dikurangi 11, maka hasilnya negatif 22. Nah, di sini kita tulis 2,88 dikali 10 pangkat negatif 22 Coulomb. Kemudian dibagi R kuadrat. Yang 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter dikuadratkan, berarti kalau kuadrat itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Di sini Ibu tulis 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter dikali 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Seperti tadi, 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Ya, kemudian karena ini adalah eksponen, sama seperti sebelumnya, ini dikali, maka pangkatnya yang negatif 2 itu ditambahkan dalam kurung negatif 2. Maka hasilnya negatif 2 ditambah, positif kali negatif itu dikurang ya, maka negatif 2 dikurangi 2. Maka hasilnya negatif 4. Sehingga kita tulis 16 kali 10 pangkat negatif 4. Maaf, ini dikurang ya. Kemudian setelah seperti ini, yang 9 dikalikan dengan 2,88 menghasilkan 25,92 dikali. Nah, yang ini juga sama, karena ini dikali, ini kan eksponen, ini eksponen, maka ini pun juga sama, eksponennya ditambahkan. Berarti 9 ditambah dalam kurung negatif 22. Berarti 9 positif kali negatif itu negatif dikurangi 22. Maka hasilnya adalah negatif 13. Ya, ini sama dengan negatif 13. Ditulis di sini. Jadi 25,92 dikali 10 pangkat negatif 13. Kemudian dibagi 16 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, 25,92 dibagi 16 itu menghasilkan 1,62. Sementara karena ini adalah eksponen bilangan berpangkat, maka kalau misalnya dibagi, bilangan pangkatnya atau eksponennya dikurangi. Berarti negatif 13 dikurangi dalam kurung negatif 4. Sama dengan, berarti negatif 13, negatif kali negatif adalah positif, jadi ditambah, negatif 13 ditambah 4. Maka hasilnya adalah negatif 9. Negatif 9. Maka di sini ditulis lengkapnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 9 Newton. Sehingga kesimpulannya, jadi besar gaya Coulomb yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 4 cm adalah 1,62 kali 10 pangkat negatif 9 Newton. Nah, untuk menyelesaikan soal hukum Coulomb ini, yang terpenting adalah kalian harus mengetahui, menguasai bilangan berpangkat atau yang disebut dengan eksponen. Kemudian harus mengetahui juga kuadrat dan bilangan positif negatif juga operasinya ya, dalam arti pengurangan, pembagian, dan penjumlahan itu harus diingat. Itu ya tentang penyelesaian soal hukum Coulomb. Demikian penjelasan dari Ibu tentang cara penyelesaian soal hukum Coulomb. Semoga bisa dipahami. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.